Suka heran gak sih Gan, kenapa tanaman cabai kita gampang banget diserang hama? Sekalipun sudah disemprot dengan banyak obat, tapi masih saja ada tanaman yang terkena. Dalam kondisi seperti ini, bukan hanya pestisida sebagai obat hama saja yang perlu digunakan. Saya punya resep untuk juragan, dengan menambahkan pupuk yang menebalkan dinding tanaman. Dengan begitu, hama akan lebih susah dalam mengisap daun, atau memakan daun. Karena terbentuk lapisan tertentu. Di samping itu, insektisida yang digunakan bukan hanya sekadar membunuh hama saja. Perlu kita teliti bagaimana cara kerjanya. Dari banyaknya golongan bahan aktif insektisida, saya beritahu, resep campuran antara dua bahan aktif insektisida, yang jika dibandingkan dengan campuran bahan aktif lainnya, masuk dalam kategori sangat direkomendasikan. Menurut golongannya, klorpirifos termasuk dalam organofosfat. Sementara sipermetrin masuk dalam golongan piretroid. Nah, gabungan antara golongan organofosfat dan sipermetrin ini bukan hanya recommended, tapi sangat direkomendasikan. Saya rekomendasikan produknya yang memiliki kandungan tinggi dari dua bahan aktif tersebut. Biar lebih ampuh ya juragan. Bahan aktif klorpirifos sebanyak 200 gram per liter, bisa juragan temukan di insektisida Boxer 200 EC. Spektrumnya luas, mengatasi hama jenis ulat dan kutu, seperti kutu daun atau thrips. Harganya sekitar 100 ribuan per kemasan 400 ml. Dosisnya untuk cabai 3 tutup botol, per tangki spray 15 liter. Sementara bahan aktif sipermetrin, biasanya kita temukan dalam konsentrasi 50-100 gram per liter. Sipermetrin sebanyak 250 gram per liter, bisa juragan temukan di insektisida Brasso 250 EC. Spektrumnya juga sama seperti klorpirifos, pada hama jenis ulat dan kutu. Sipermetrin ini juga bisa untuk mengendalikan hama lalat buah. Harganya cuma 80 ribuan, per kemasan 400 ml. Dosisnya untuk cabai, 1,5 tutup botol, per tangki spray 15 liter. Jadi, untuk mengatasi jenis hama yang sama, kita menggunakan dua bahan aktif dengan cara kerja berbeda, agar hama lebih cepat teratasi. Dua insektisida tadi diaplikasikan terpisah, secara rolling. Karena formulasi EC tidak bisa dicampur langsung jadi satu dengan EC. Insektisida ini diaplikasikan selang-seling seminggu sekali, atau 5 hari sekali. Tergantung pada bagaimana kondisi serangannya. Dua insektisida yang telah saya jelaskan tadi, masing-masing dicampur dengan pupuk silika forsil, untuk menguatkan dinding sel tanaman. Dalam pupuk forsil ada kandungan 20% silika, 0,25% hara mikroseng, dan 0,001% molibdenum. Di pasar online, harganya 100 ribuan per kemasan 500 ml. Fungsi dari gabungan antara silika cair dan mikromajemuk tadi, sebagai biostimulan yang dapat melindungi tanaman dari serangan hama penyakit, kekeringan, serta perubahan cuaca. Itu karena silika membentuk lapisan pelindung, baik pada daun maupun batang tanaman, jika penyemprotannya merata. Aplikasinya boleh dibandingkan dengan insektisida tadi. Dengan dosis pemakaian 2 ml per liter. Pupuk silika ini, kita gunakan sebagai tambahan saja. Maka, aplikasinya juga tidak perlu terlalu sering. Hanya perlu 15 hari sekali saja. Nah, insektisida yang ampuh ternyata tidak selalu yang termahal. Dari penjelasan tadi, kita bisa saja pakai insektisida dengan harga yang masih ramah di kantong.
Asalkan kita tahu bagaimana cara kerjanya, walaupun hanya dengan cara rolling, bisa membuahkan hasil. Tinggal dikombinasikan dengan pupuk silika, untuk memberikan lapisan pelindung tanaman. Bukan sekadar membersihkan hama dari lahan, tapi juga membentuk perlindungan dari tanamannya sendiri. Oh ya, karena dua insektisida tadi cara kerjanya sama-sama kontak, untuk rolling selanjutnya, saya sarankan juragan gunakan insektisida sistemik. Misalnya dengan metindo yang bahan aktifnya metomil 40%. Atau pakai Lanate, juga bisa. Kurang lebih itu saja dari saya, semoga bisa membantu, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.